Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG periode 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Fida Wahyuningsih, guru biologi SMA Telkom Sekar Kemuning Cirebon, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di LPTK Universitas Sriwijaya. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di SMA Telkom Sekar Kemuning Cirebon. Praktik pembelajaran kali ini saya lakukan di kelas 11 IPA dengan materi Sistem Akresi Manusia. Sebagai bukti melaksanakan kegiatan hari ini, saya memperlihatkan koran digital tanggal 12 Juni 2023. Berikut ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Semangat belajar biologi hari ini? Semangat. Oke. Sebelum memulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan kepada ketua kelas Haris untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, alangkah baiknya sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Untuk hari ini ada yang tidak masuk? Najwa. Kenapa Najwa? Sakit. Ya, kita doakan untuk Ananda Najwa yang sakit, semoga segera lekas sembuh dan diangkat semua. Oke, sebelum memulai belajar, coba kalian lihat di sekeliling, ada sampah tidak? Tidak ada sampah? Ya, sudah bersih semua? Seragam sudah dipakai semua lengkap PSAS? Ya, oke, sudah semua ya. Nah, untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kalian, kita akan menyanyikan lagu nasionalisme terlebih dahulu. Silahkan kepada Hilya untuk memimpin, yang lain berdiri. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silahkan duduk kembali. Terima kasih Hilya. Oke, untuk hari ini walaupun kalian sudah semangat belajar, Umi punya sebuah video motivasi untuk kalian biar kalian tidak pantang menyerah dalam belajar ya. Jangan biarkan mereka menghancurkan dirimu, apalagi menghancurkan diri. 1000 orang bilang kamu tidak bisa, itu biasa. Biarkan saja. Tapi kalau kamu sendiri bilang kamu tidak bisa, disitulah kamu akan menyadar. Lihat dirimu yang sudah bisa melangkah sejauh ini. Begitu banyak hal yang sudah melewati. Berjalan dengan hati-hati, yang sudah membuatmu lebih dekat. Dan itulah yang membuat saya. Bagaimana motivasi hari ini? Tersenyumlah ya. Tersenyumlah. Dan semangat, walaupun kalian ada yang menghina atau apa, tetap berusaha. Jadilah seekor elang yang terus terbang tinggi walaupun banyak gagak-gagak yang berusaha menghalangi kalian. Semangat? Semangat. Ya, semangat. Sebelum kita memulai belajar, Umi akan ingatkan kepada kalian materi minggu lalu. Belajar apa kemarin? Sistem akresi. Ya, minggu lalu kita sudah belajar sistem akresi manusia. Ada berapa organnya? 4. Apa saja sebutkan dan zat yang dikeluarkannya apa saja? Hati. Hati dulu tadi, hati mengeluarkan apa? Ya, terus? Kulit mengeluarkan apa?
Ya, keringat. Terus ginjal, urin. Terus paru-paru mengeluarkan ya karbon dioksida dan uap air. Nah, kemarin kita sudah belajar berapa organ? 3. Apa saja? Kulit, paru-paru sama ginjal ya. Minggu lalu kita sudah belajar 3 organ, jadi tinggal 1 organ lagi yang belum kita pelajari, yaitu hati. Ya, jadi hari ini kita akan mempelajari hati beserta fungsinya, strukturnya, serta cara kerja dari hati itu sendiri. Kalian bisa lihat gambar ini? Bisa. Ini gambar apa sih? Bayinya kenapa itu? Berwarna kuning ya. Nah, apa yang kalian ketahui tentang penyakit kuning pada bayi? Oh ya, penyebabnya kurang dijemur ya. Kurang dijemur, kira-kira ada kaitannya nggak sih menjemur bayi dengan bayi kuning? Ada nggak? Ada. Nah, coba ya, hari ini kita akan belajar faktor-faktor dari penyebab penyakit kuning pada bayi. Ya, kita lihat ya, penyakit kuning pada bayi itu terlihat dari warnanya, warna seluruh tubuhnya tuh kuning semua. Lalu katanya penyebabnya karena kurang dijemur gitu kan. Kalian suka lihat ya, bayi itu suka dijemur pada pagi hari. Nah, apa sih hubungannya dengan pembelajaran kita hari ini, khususnya organ hati sebagai sistem ekresi ya. Jadi kita akan lihat nanti di cara atau mekanisme kerja hati. Nah, kenapa sih kita harus mempelajari hati sebagai organ ekresi? Kira-kira manfaatnya apa ya? Manfaatnya yang pertama, kita bisa mengetahui penyakit-penyakit yang ada di hati dan agar kita lebih menjaga kesehatan lagi. Ya, betul ya. Organ hati. Ya, betul. Jadi kita harus ketika kita belajar tentang hati, jadi kita tahu cara kerja hati seperti apa dan kita bisa menjaga hati lebih baik lagi agar kita tetap sehat ya, menjaga pola hidup kita, pola makan dan lain sebagainya. Nah, itu manfaatnya. Kompetensi dasar hari ini adalah 3.9 menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem ekresi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem ekresi manusia. Lalu yang kedua, 4.9, kompetensi dasarnya adalah menyajikan hasil analisis pengaruh pola hidup terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ yang menyebabkan gangguan pada sistem serta kaitannya dengan teknologi. Nah, itu kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini. Lalu tujuannya apa? Tujuannya ada 3. Yang pertama adalah melalui kegiatan diskusi dan kajian literatur, peserta didik dapat menganalisis mekanisme yang terjadi pada hati dengan tepat. Lalu yang kedua, melalui kajian literatur dan diskusi, peserta didik dapat menganalisis kelainan dan gangguan sistem ekresi pada manusia khususnya hati dengan benar. Dan yang ketiga, setelah kegiatan diskusi, peserta didik mampu menampilkan hasil analisis kelainan dan gangguan sistem ekresi pada manusia khususnya hati beserta teknologinya dengan tepat. Itu tujuan pembelajaran yang Umi harapkan tercapai hari ini. Lalu materi pembelajarannya, yang pertama adalah hati sebagai organ sistem ekresi manusia beserta fungsinya. Lalu materi pelajaran yang kedua, mekanisme kerja hati sebagai sistem ekresi manusia. Dan yang ketiga, kelainan dan penyakit pada sistem ekresi manusia khususnya hati. Nah, adapun langkah-langkah pembelajaran hari ini, jadi Umi menggunakan salah satu model pembelajaran yaitu problem based learning, di mana ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah orientasi pada masalah. Nanti Umi akan memberikan kalian sebuah kasus atau permasalahan tentang penyakit kuning tadi ya. Nanti setelah Umi orientasikan permasalahan tersebut, Umi akan bentuk kelompok, dibagi menjadi 4 kelompok, lalu kalian berdiskusi untuk memecahkan soal-soal yang ada di LKPD. Lalu diskusi ada hasil yang kalian dapatkan dan akan dipresentasikan. Setelah dipresentasikan, nanti akan dianalisis dan dievaluasi oleh Umi. Dan nantinya akan diberikan penguatan materi. Nah, sebelum masuk ke langkah selanjutnya, Umi sudah menyiapkan soal-soal pretest untuk mengukur kemampuan awal kalian ya tentang hati sebagai organ
sistem ekskresi, silahkan dibuka Pesona Edu-nya, dikerjakan soal pretestnya, ada 10 soal, Umi kasih waktu 10 menit. Nah sekarang Umi masuk ke sebuah kasus ya. Jadi ada kasus atau permasalahan tentang bayi kuning. Nah coba ini ada skenario permasalahan. Coba Umi minta tolong kepada Hanabela untuk membacakan. Pada tanggal 17 Agustus 2022, Ibu Anita melahirkan putra pertamanya di klinik bersalin. Namun, kulit bayinya terlihat berwarna kuning. Menurut bidan, hal ini merupakan hal wajar dan lama-kelamaan warna kuning pada kulitnya akan menghilang apabila dijemur di bawah cahaya matahari pada pagi hari. Selain itu, pemberian ASI eksklusif dapat menghilangkan warna kuning pada tubuh bayi. Oleh karena itu, bayi Ibu Anita dibawa ke rumah untuk mendapatkan perawatan. Setelah 3 minggu perawatan di rumah, ternyata warna kuning pada bayi Ibu Anita tidak kunjung membaik dan muncul gejala seperti bayi tampak lemas, tidak mau menyusu dan suhu tubuhnya yang tidak stabil. Akhirnya Ibu Anita membawa bayinya ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis dari dokter. Berdasarkan uraian di atas, jika kalian menjadi dokter, apa perkiraan diagnosis penyakit yang diderita oleh bayi Ibu Anita? Mengapa penyakit itu dapat terjadi? Kaitkan dengan materi sistem ekskresi. Bagaimana cara kalian menjelaskan kepada Ibu Anita terkait dengan pengobatan yang harus dilakukan oleh bayinya? Nah, jika kalian menjadi seorang dokter, kira-kira apa penyakit yang menyebabkan bayi tersebut tubuhnya warnanya kuning? Lalu kaitkan dengan materi kita hari ini. Jadi kalian bisa cari berbagai referensi ya, baik itu dari jurnal, dari bahan ajar ya. Minggu lalu kan Umi sudah share bahan ajar sistem ekskresi yang harus kalian pelajari ya di Pesona Edu. Lalu Umi juga sudah meminta kalian untuk mendownload aplikasi ARS ya tentang sistem ekskresi manusia. Silahkan nanti ketika diskusi kalian bisa menggunakan berbagai referensi itu. Nah sekarang Umi akan bagi kalian menjadi 4 kelompok untuk membahas atau menjawab soal-soal yang ada di LKPD. Kelompok yang pertama adalah kelompok Ki Hajar Dewantara. Kelompoknya ada Ilham, Fikri, Hilya, Vita, dan Salwa. Kelompok yang kedua ada kelompok Patimura. Kelompoknya adalah Haris, Alicia, Manaliyah, dan Bella. Kelompok 3 ada kelompok Cut Nyadin dengan anggota kelompoknya Revan, Naila, Amrin, Najwa, dan Labibah. Dan terakhir kelompok Dewi Sartika itu anggota kelompoknya ada Arya, Nabila, Cindi, dan Fatimah. Nah, silahkan kalian membentuk kelompoknya masing-masing terlebih dahulu. Ini sudah dibagi kelompok. Umi akan bagikan LKPD yang harus kalian kerjakan. Di sini di LKPD ada petunjuk belajarnya. Nah, kalian baca dulu petunjuk belajarnya. Ada judul, ada tujuan pembelajarannya, ya apa saja. Ini sama dengan yang tadi Umi bacakan di awal pembelajaran. Lalu langkah kegiatannya, kalian juga bisa baca terlebih dahulu. Setelah itu ada skenario permasalahan. Nah, skenario permasalahan isinya juga sama yang tadi sudah dibaca oleh Hanabela. Nah, dari skenario permasalahan tersebut, nah Umi meminta kalian ya, tagihan kelompoknya, kalian diskusikan hal-hal berikut. Nah, untuk soal 1 sampai nomor 4 itu kalian buat PowerPoint ya. Buat PowerPoint jawabannya seperti apa. Lalu untuk soal nomor 5 kalian buat dalam bentuk poster atau infografis. Nah, di sini ada berbagai pertanyaan. Nomor 1 sampai 4 silahkan kalian baca, kalian cari referensinya di situ ya, baik itu dari internet, dari jurnal, dari bahan ajar yang Umi kasih atau dari aplikasi ARS. Sedangkan nomor 5 kalian diminta untuk membuat infografis atau poster terkait penyakit ini. Jadi untuk mengedukasi tentang penyakit yang diderita bayi tersebut apa gitu, cara penjagaannya bagaimana. Silahkan diskusinya bisa dimulai.
Oke, waktu yang Umi kasih untuk diskusi 20 menit ya. Tadi sudah berjalan sekitar 5 menit, jadi tinggal 15 menit lagi. Nah, kalian bisa lihat di sini Umi sudah upload di Pesona Edu, LKPD, dan bahan ajarnya. Jadi kalian bisa gunakan bahan ajar ini untuk referensi kalian. Dan ketika diskusi ya, ada penilaian yang Umi nilai ya. Jadi kalian semua harus aktif berdiskusi. Untuk kelompok 1 ada yang belum paham soalnya? Jelas semua? Kelompok 2 ada yang perlu ditanyakan? Aman Umi. Aman, jelas semua? Jelas. Jangan lupa ya dibuat PowerPoint sama infografisnya. Kadar bilirubinnya meningkat terus gimana? Terus secara berlebihan dan tidak dikeluarkan tubuh bayi lebih beresiko menjadi tuli, terkena lumpuh otak, kerusakan otak, dan bahkan kematian. Iya, jadi kalau kita diemin aja bayi yang berwarna kuning tuh bahaya ya? Iya, bahaya. Ya, karena ada dampak-dampaknya. Ya, betul. Ya, nanti di infografisnya jangan lupa dikasih pengertian dari penyakit kuning itu sendiri, terus penyebabnya, terus cara mengatasinya seperti apa gitu ya. Yang sudah selesai, silahkan kirimkan hasil diskusi ke email vidawahyuningsi41@guru.sma.belajar.id ya. Sekarang kita masuk ke tahap presentasi ya. Sudah siap semua? Jadi untuk mekanisme presentasi, Umi akan acak kelompoknya dengan menggunakan spin. Nanti kelompok yang pertama maju, dia akan menjelaskan soal nomor 1 beserta infografisnya. Nanti kelompok yang kedua maju akan membahas soal nomor 2 beserta infografis yang dibuatnya. Dan begitu seterusnya sampai semua kelompok maju semua. Bisa dipahami? Ya, sekarang datanya sudah di email Umi semua, tinggal kalian presentasi. Ya, tepuk tangan untuk kelompok Patimura. Oke, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini soal nomor 1 yaitu apa penyebab tubuh bayi Ibu Anita berwarna kuning? Lakukanlah kajian literatur untuk permasalahan ini. Setelah kami melakukan diskusi dan mencari referensi di berbagai media, kami menemukan jawabannya yaitu tubuh bayi berwarna kuning disebabkan karena adanya kadar bilirubin dalam darahnya itu tinggi. Jadi kadar bilirubin yang ada di dalam darah si bayi itu udah nggak dalam jumlah normal. Lanjut ke infografis yang dibuat oleh kelompok kami. Kulit kuning disebabkan oleh penumpukan bilirubin dalam darah. Penyakit kuning dapat terjadi jika hati tidak dapat secara efisien memproses sel darah merah saat dipecah. Ini normal pada bayi baru lahir yang sehat dan biasanya hilang dengan sendirinya. Pada usia lainnya, ini mungkin sinyal infeksi atau penyakit hati. Selanjutnya itu penyebab dari penyakit kuning. Nah, di sini penyakit kuning itu disebabkan oleh tingginya kadar bilirubin dalam tubuh, yaitu zat yang dapat memberikan warna kekuningan pada feses. Bilirubin ini terbentuk secara alami dari proses penguraian sel darah merah pada organ hati. Tak jarang pula penyakit ini menimpa bayi yang baru lahir. Dampaknya, bayi dapat berisiko mengalami kerusakan otak, kehilangan pandangan. Oke, mungkin sekian saja dari kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada cara alami untuk mengurangi atau mengatasi penyakit kuning? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan. Jadi, apakah ada cara alami untuk mengatasi penyakit kuning? Jawabannya itu ada, yaitu dengan cara menjemur bayi yang terkena penyakit kuning di sinar matahari pagi. Dan biasanya sinar matahari pagi yang digunakan itu di bawah jam 10 pagi. Nah, di mana sinar matahari itu membantu untuk mengurai zat-zat bilirubin yang berlebihan di saluran darahnya si bayi sehingga lancar dan mengurangi kekuningan yang terjadi di sana. Baiklah, terima kasih. Hanya itu yang dapat kami presentasikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok kedua yang akan maju, Ki Hajar Dewantara. Silakan beri tepuk tangan untuk Ki Hajar Dewantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya perwakilan dari kelompok Ki Hajar Dewantara. Jadi di sini kita akan menjelaskan dari hasil diskusi kita. Jadi soalnya itu
Dari penyebab yang sudah dianalisis melalui kajian literatur, apa perkiraan diagnosis penyakit dari bayi Ibu Anita? Jadi setelah kita diskusikan, kita menemukan jawabannya, yaitu diagnosis bayi Ibu Anita itu diperkirakan yaitu penyakit kuning. Selanjutnya kita akan menjelaskan infografis. Kondisi berupa perubahannya warna beberapa bagian tubuh, seperti permukaan kulit, sklera mata, dan membran mukosa menjadi berwarna kekuningan. Penyakit kuning disebabkan oleh meningkatnya kadar bilirubin di dalam darah. Penyakit kuning disebabkan oleh tingginya kadar bilirubin dalam tubuh, yaitu zat yang dapat memberikan warna kekuningan pada feses. Bilirubin ini terbentuk secara alami dari proses penguraian sel darah merah pada organ hati. Tak jarang penyakit kuning menimpa bayi yang baru lahir. Ya, gejala penyakit kuning diantaranya itu ada demam, meriang, nyeri pada perut, mual dan muntah, urin berubah warna menjadi kecoklatan seperti teh pekat, feses berwarna pucat atau seperti tanah liat. Jadi penyakit kuning pada bayi itu biasanya akan menghilang sendiri dalam waktu 2 atau 3 minggu. Untuk ikterus sedang atau berat, bayi perlu tinggal lebih lama di rumah sakit untuk mendapatkan perawatan yang lebih khusus. Apakah ada yang ditanyakan? Ketika cairan empedu mengalir ke darah dapat menimbulkan penyakit, bagaimana cara hati mengeluarkan cairan empedu dari dalam tubuh? Cara normalnya itu cairan empedu dikeluarkan ke usus halus dan mengubahnya menjadi urobilinogen serta mengeluarkannya bersama feses dan urin. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih ada 2 kelompok lagi ya yang belum maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang sistem ekresi dan menjawab soal nomor 3. Pertanyaan nomor 3 adalah, mengapa penyakit pada bayi Ibu Anita dapat terjadi? Kaitkan dengan mekanisme organ hati sebagai organ ekresi. Penyakit kuning pada bayi terjadi dikarenakan organ hati masih belum maksimal dalam mengeluarkan zat bilirubin, sehingga zat bilirubin beredar pada darah. Organ itu sendiri berfungsi untuk mengeluarkan cairan empedu dari perombakan sel darah merah yang sudah mati. Hal perombakan akan dirubah menjadi zat bilirubin yang dikeluarkan untuk mewarnai feses dan urin. Diagnosa penyakit yang diderita oleh bayi Ibu Anita beserta teknologi yang dapat dilakukan. Penyebab bayi kuning adalah kadar bilirubin yang tinggi dalam darah. Bilirubin ini adalah pigmen kuning di dalam sel darah merah. Kelebihan bilirubin terjadi karena organ hati bayi belum cukup matang untuk menyingkirkan bilirubin dalam aliran darah. Gejala yang paling terlihat adalah kulit dan bola mata bayi yang menguning. Dimulai pada usia 2 atau 4 hari, kondisi lainnya seperti enggan menyusu, mengantuk sepanjang hari, berat badan berkurang 10% dari berat badan lahir, hingga warna kuning pada kulit berubah menjadi oranye. Pada bayi baru lahir, tentunya dapat disembuhkan dengan cara yang paling sederhana dan bisa dilakukan di rumah, seperti menjemur bayi pada jam 7-9 pagi selama 15-20 menit. Pastikan mata bayi tidak terpapar langsung sinar matahari dengan menutupkan matanya atau memposisikan bayi membelakangi matahari. Ada yang ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada teknologi yang dapat digunakan untuk membantu mengobati penyakit kuning? Jawabannya ada. Teknologi yang dapat dilakukan yaitu fototerapi atau terapi sinar yang dilakukan di rumah sakit. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan maju untuk kelompok Dewi Sartika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini ada pertanyaan, apa dampak yang dapat ditimbulkan dari penyakit kuning apabila tidak segera ditangani oleh ahli medis? Jika kadar bilirubin meningkat secara berlebihan dan tidak dikeluarkan tubuh, bayi akan lebih beresiko menjadi tuli, terkena lumpuh otak, kerusakan otak, dan bahkan kematian. Jadi sebaiknya cepat-cepat untuk ditangani oleh ahli medis karena bisa menyebabkan kematian. Saya akan menjelaskan tentang infografis yang telah saya buat, yaitu adalah 3 cara kurangi resiko sakit kuning pada bayi. Yang pertama adalah pastikan bayi mendapat cukup nutrisi lewat ASI. Beri ASI 8-12 kali per hari selama beberapa hari pertama kehidupannya agar bayi tidak dehidrasi. Jadi yang kedua, pantau bayi dengan hati-hati, terutama 5 hari pertama kehidupannya, untuk melihat apakah ada gejala penyakit kuning atau tidak. Kemudian yang ketiga, berikan bayi 1-2 ons susu formula per 2-3 jam selama minggu pertama. Bayi prematur mungkin akan membutuhkan susu formula dalam jumlah yang lebih sedikit. Begitu pula dengan bayi yang mengonsumsi ASI. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk kelompok Dewi Sartika. Jadi ketika presentasi tadi, Umi menilai bahwa
semua kelompok itu sudah memahami pertanyaan dan infografis serta instruksi yang ada di LKPD ya. Nah, sekarang Umi akan memberikan penguatan materi ya terkait tentang hati sebagai sistem ekskresi. Hati itu adalah salah satu organ yang cukup besar di tubuh kita. Letaknya di mana hati? Oke, hati itu letaknya bukan di sini ya. Ini yang di sini itu adalah jantung ya. Jadi hati itu sebenarnya letaknya ada di sebelah kanan perut ya. Nah, di sini hati adalah organ yang cukup besar dan memiliki banyak fungsi. Jadi bukan hanya berfungsi dalam sistem ekskresi saja. Hati bisa mengeluarkan racun ya. Lalu bisa mengeluarkan cairan empedu, bisa menghancurkan hemoglobin yang sudah mati ya. Jadi banyak fungsi dari hati. Nah, sekarang Umi akan menjelaskan fungsi hati sebagai sistem ekskresi. Nah, apa yang terjadi di hati? Nah, kita lihat di sini. Jadi, hati itu punya fungsi untuk merombak sel darah merah yang sudah mati. Karena sel darah merah atau eritrosit atau dikenal juga hemoglobin, dia itu punya usia atau umur. Jadi, sel-sel darah merah yang ada dalam tubuh kita itu harus dirombak, harus dikeluarkan gitu ya. Bagaimana cara pengeluarannya? Nah, kita lihat di sini. Sel darah merah yang sudah tua atau disebut dengan histiosita, ini akan dipecah di dalam hati. Nah, mekanismenya seperti ini. Hb atau hemoglobin ini akan dipecah menjadi 3 zat. Ada Fe, zat besi, ada globin, sama ada hemin. Nah, Fe nanti dia akan disalurkan ke hati, lalu disalurkan lagi ke sumsum tulang ya. Sedangkan globin nanti dia akan masuk ke metabolisme protein, nanti akan menjadi atau membentuk hemoglobin yang baru. Jadi dari hemoglobin yang sudah mati itu bisa didaur ulang menjadi hemoglobin yang baru. Lalu zat hemin, nah ini dia akan menghasilkan zat bilirubin. Nah, bilirubin ini yang harus dikeluarkan di dalam tubuh. Bagaimana cara pengeluarannya? Nanti bilirubin ini akan dirubah menjadi urobilin dan sterkobilin. Nah, urobilin ini dia akan mewarnai urin, sedangkan zat sterkobilin ini akan mewarnai feses. Nah, itu sebabnya warna feses dan urin sama, ya kan? Warnanya kuning. Tapi dalam keadaan normal ini si kadar urobilin dan sterkobilin ini harusnya disalurkannya ke usus halus dikeluarinnya. Nah, ketika tidak normal ya, si urobilin dan sterkobilinnya itu justru mengalir di dalam darah sehingga menimbulkan bayi itu berwarna kuning ya. Nah, apa penyebabnya? Karena bayi yang dilahirkan itu kan masih belum, organ-organnya itu belum bekerja secara maksimal ya. Jadi ada kesalahan transfer cairan empedu harusnya ke usus malah ke darah sehingga tubuh si bayinya itu berwarna kuning semua. Untuk lebih jelasnya Umi punya video tentang hati ya. Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas mengenai mekanisme kerja hati sebagai sistem ekskresi. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa hati adalah organ terbesar dalam tubuh yang terletak dalam rongga dalam sebelah kanan. Tepatnya di bawah diafragma. Hati juga termasuk organ ekskresi karena hati berperan dalam membuang zat racun dalam hal ini dan warna empedu yang berwarna kuning hijauan. Oke, kalau bisa dipahami silahkan LKPD yang tadi hasil diskusi boleh dikumpulkan untuk dinilai. Oke, sekarang ada yang mau menyimpulkan kesimpulan hari ini tidak? Oke, Haris, kesimpulannya apa Haris? Hati yaitu salah satu organ di dalam tubuh kita. Dan hati itu pun ada hubungannya dengan permasalahan yaitu penyakit kuning. Jadi penyakit kuning itu terjadi karena kurang maksimalnya kinerja dari si hati ini. Dan biasanya terjadi pada bayi. Yang harusnya di mana hati menghasilkan zat urobilin yang harusnya untuk mewarnai feses dan urin, zat itu malah mengalir di darah dan menyebabkan tubuh si bayinya jadi kuning. Nah, dari situ pun kita tahu kalau misalnya bayi kena penyakit kuning harus diapain, harus gimana. Ya cara simpelnya itu dijemur di matahari pagi, dan kalau udah lebih parah ya harus ditangani sama yang lebih ahli. Oke, terima kasih Haris, kesimpulannya sangat lengkap. Tepuk tangan untuk Haris. Terakhir ya, ada post test. Silakan buka Pesona Edu-nya ya untuk mengerjakan soal post test. Soalnya sama seperti pretest yang tadi ya, ada 10 soal dan Umi harapkan nilai post testnya lebih besar dari nilai pretest karena kalian sudah belajar.
kita akan melakukan refleksi ya terhadap pembelajaran kita hari ini. Nah, silahkan kalian buka menti.com. Ya, alhamdulillah ya, pembelajaran hari ini cukup menyenangkan karena respon dari kalian juga cukup baik. Oke, biar makin semangat sebelum ditutup. Lihat lagi. Siapa kita? Smart Cirebon. Siapa kita? Smart Cirebon. Smart Cirebon. Desit, Allahu Akbar. Salam gesit. Generasi Islami kreatif berprestasi, Allahu Akbar. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Sebelum Umi tutup, ada materi ya, materi pada pertemuan berikutnya. Nanti kita akan mempelajari tentang sistem koordinasi manusia ya. Nanti Umi akan kirimkan bahan ajarnya di Pesona Edu. Silahkan kalian pelajari terlebih dahulu. Karena sudah bisa dipahami semua, Umi rasa cukup pertemuan hari ini. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.